Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berhari Minggu, berhari Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, untuk yang membawa HP ya, silakan dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kebaktian kita. Kita akan mulai kebaktian kita dengan pujian kita yang pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Sebagai landasan kebaktian kita, dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi rahmat kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 25, Allah Maha Kuasa. Nomor 25, Allah Maha Kuasa. Kita bangkit berdiri memuji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Come, thou Almighty King. 25. Allah Maha Kuasa, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Raja yang berkuasa, kami sujud sembah kepadamu. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabdamu jadilah, rohmu penuhilah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mantapkan aksimu sekarang ini. Perintah jantung ini taat kepadamu, jadikan kehendak-Mu pada kami. Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang Maha Mulia.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang telah menciptakan kami manusia sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Allah yang mengasihi kami di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang sujud menyembah Engkau, Allah yang kudus. Kami sadar kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, karena nenek moyang kami mewariskan dosa-dosa keturunan kepada kami, sehingga kami sejak di dalam kandungan ibu kami adalah orang berdosa, yang pantas dihukum selama-lamanya di dalam danau api. Tetapi Bapa, karena kasih setiamu yang besar, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah sejati menjadi manusia sejati, menjadi Adam yang terakhir, untuk menjadi wakil dari semua umat manusia, untuk menjalankan hukum-hukum Taurat-Mu. Sebagai bukti Tuhan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia yang tanpa dosa. Sehingga Ia rela mati untuk dosa kami di atas kayu salib. Itu semua adalah rencana-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami dengan darah-Nya yang tercurah di atas bukit Kalvari. Kami dapat datang menghadap tahta-Mu yang kudus melalui pengampunan Tuhan Yesus. Dan kami juga bersuka cita, Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa-dosa kami, tetapi Ia telah bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Minggu. Sehingga pada hari Minggu Engkau menghimpun anak-anak-Mu di segala tempat, di segala zaman, dari segala suku yang percaya Tuhan Yesus, untuk bertemu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami pada saat ini juga sudah Engkau himpun di rumah-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, pimpinlah kebaktian kami pada hari ini, sehingga kami bisa meninggikan, memuliakan nama-Mu melalui setiap acara dalam kebaktian ini, sehingga Engkau yang bertahta di surga yang maha tinggi bukan hanya dipuji oleh semua malaikat yang setia, tetapi kami yang sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus, selama kami di muka bumi sampai selama-lamanya, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Itulah tujuan kami diciptakan oleh Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari yang paling berbahagia dalam hidup kami, yaitu kami dapat di rumah-Mu yang kudus, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir. Kiranya Roh-Mu menolong kami semua. Kami juga mau mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudariku, silakan duduk. Mari kita membuka kitab suci kita dari kitab Nehemia pasal yang terakhir. Kita akan membaca dengan bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang Ghazal
Kemudian saudara-saudari menanggapi dengan ayat-ayat yang genap. Kemudian 3 ayat yang terakhir akan kita baca bersama-sama. Nehemia pasal 13. Saya akan mulai dengan ayat 1, ditanggapi ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-28, sampai selesai kita akan membacanya bersama-sama. Nehemia pasal 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada masa itu, bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati sudah ditulis di dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk ke perkumpulan ataupun jemaah Allah untuk selama-lamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar untuk Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus untuk para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab untuk Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian ku suruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu ku bawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan untuk orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyak perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam, Selemnya dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan ben Zakur ben Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik, memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan.
Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistiri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistiri perempuan-perempuan asing bersama-sama? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib imam besar itu adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia dariku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencembarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutempatkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah kita yang bisa membaca, bisa mengingat, dan melakukan dan mewartakan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita membuka pujian kita yang berikutnya, 217, ingat akan nama Yesus, 217.
akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkan kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, ku suka menuturkan, ku beroleh penghiburan, dan jantungku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang terdapat di pojok kanan bawah halaman 1, Wahyu pasal 3 ayat 11. Kita akan menghafal dalam bahasa Indonesia 3 kali, nanti kita akan membaca dalam bahasa Inggris 1 kali. 1, 3. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Satu, tiga. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terakhir kali, coba kita lihat sekali dan jangan melihat teks ya kalau bisa. 1, 3. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil darimu mahkotamu. Kita baca bahasa Inggris bersama-sama. Revelation 1:3. Revelation chapter 3 verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Kata mahkota di sini adalah Stefanus ya, mahkota juara. Kita akan bersama-sama menyimak warta gereja di halaman 4. Tolong disimak baik-baik untuk jadwal pelayanan bulan depan ya, sudah bulan ketiga, bulan Maret ya, untuk yang bertugas dapat mempersiapkan diri
Dan kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan jangan lupa, karena minggu pertama akan diadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Untuk yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah reafirmasi iman atau sudah pindah ke gereja ini sebagai anggota gereja, silakan mempersiapkan diri ya untuk menerima roti dan cawan dalam perjamuan kudus. Untuk yang tidak datang bisa diberitahu supaya datang minggu depan untuk perjamuan kudus. Yang kedua, kebaktian matahari terbenam nanti sore jam 6 di Sungai Raya Dalam. Itu ada acara khusus di mana kebaktiannya akan menggunakan 2 bahasa. Ini cocok untuk anak-anak muda ya, remaja, remaji, siswa, siswi, pemuda, pemudi ya. Yang mahasiswa, mahasiswi juga boleh ya datang dalam kebaktian bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi kita belajar firman Tuhan ya, bukan hanya dalam bahasa Indonesia tetapi juga dalam bahasa Inggris. Ya, silakan datang ya nanti petang jam 6 ya di Sungai Raya Dalam. Jika kalian tidak memiliki transportasi ya, boleh menghubungi ya pihak gereja supaya bisa dijemput. Ya, kebaktiannya jam 6. Untuk yang mau datang nanti boleh ya mendaftarkan diri ya. Bagi yang tidak punya kendaraan, tapi kalau punya kendaraan silakan datang di Sungai Raya Dalam di sebelah Jingmat ya. Yang kedua, sekolah minggu untuk remaja, pemuda, pemudi dan dewasa umum. Jadi sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga. Jadi jam 9.15 ya sampai jam 9.45 kita akan belajar kitab Wahyu. Kenapa penting ya belajar kitab Wahyu? Karena kita akan paham kenapa zaman sekarang itu penyakit COVID-19 di dunia ini. Kalau kamu membaca Wahyu, kamu tahu ya bahwa COVID-19 itu adalah pandemi kecil ya, kecil sekali. Yang mati hanya 1 juta. Kalau di kitab Wahyu itu untuk yang tidak percaya Yesus, yang mati itu miliar bukan lagi juta. Ayo datang ya jam 9.15 belajar kitab Wahyu. Kemudian yang keempat, kita mengucap syukur setiap akhir pekan gereja dapat menyediakan yaitu update untuk video-video baik kebaktian umum, video anak ya, yang diunggah ke kanal gereja YouTube ya. Kalian tahu kan kanal gereja di YouTube namanya adalah Gapi Kalvari Kuburaya ya. Kalau kamu buka YouTube jangan lupa singgah di kanal Gapi Kalvari Kuburaya. Di situ sudah ada videonya ya. Ribuan video di situ. Ya, jangan hanya nonton video yang lain ya. Harus nonton ya video gereja. Ya, supaya iman kalian dikuatkan. Kemudian yang kelima, kita mengucap syukur bahwa Sekolah Kristen Kalvari, yaitu TK Kristen Kalvari dan SD Kristen Kalvari sudah belajar ya PJJ dengan ya Microsoft Teams. Jadi kita mengucap syukur untuk perkembangan ini, doakan supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Kemudian kita juga mengucap syukur bahwa ya bulan yang lalu gereja ya dengan sekolah Kristen Kalvari sudah memiliki ya khususnya sekolah Kristen Kalvari ada websitenya ya, sekolah Kristen Kalvari .sch.id. Jadi tolong dibuka ya website ini. Kemudian jangan lupa doakan dan informasikan kepada keluarga kita yang mau sekolah TK, mau sekolah SD. Sekolah kita itu sekolah 3 bahasa ya, 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, 3 bahasa. Tetapi dengan uang sekolah yang terjangkau, ya, yang terjangkau. Khususnya anggota gereja ya akan diberi keringanan dalam pendaftaran. Nah, yang keenam, saya minta berdiri ini pengantin barunya ya, karena mereka hadir ya. Saudara Budi, Saudari Iga, silakan berdiri. Nah, kita lihat ke belakang ya. Ya, oke. Mereka berdua, saudara Budi
dan saudari Iga. Saudari Iga ini adalah cucu dari saudari Ayong, ya, saudari senior kita. Satu keluarga mereka berkebaktian di sini. Sudah diberkati dalam kebaktian pemberkatan nikah Selasa yang lalu. Ya, semoga Allah Bapa menuntun keluarga baru ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, nanti setelah kebaktian selesai, kedua mempelai saya persilakan berdiri di depan pintu keluar ya, untuk mengangguk kepada yang datang ya, supaya bisa kenal ya. Dan kalian yang mau berkeluarga, berdoa dan perlu dibina ya, dibimbing sebelum pemberkatan nikah. Oke. Untuk yang baru pertama kali datang, saya rasa ada muka-muka baru ya. Silakan berdiri supaya diabadikan dan didoakan. Sebelah kiri ada yang baru? Ada? Sebelah kanan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah kita membawa persembahan kita, persembahan umum, khusus dan persepuluhan, dengan diiringi puji-pujian 371, Kusuka mengabarkan. Yang akan menerima persembahan, Andika. Erik, kita nyanyikan pujian yaitu 371, Kusuka mengabarkan. Kasih Tuhanku yang mati untukku, ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup. Gemarkan jantungku, ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan
Silakan berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui Putramu Yesus Kristus, yang telah memberikan kami hidup yang kekal. Kami mengucap syukur bahwa selama kami masih hidup di muka bumi ini, menjadi saksi untuk Tuhan Yesus, semua yang kami perlukan sudah Engkau sediakan ya Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau beli dengan lunas, dengan tunai, dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur ya Bapa, semua berkat rohani, berkat jasmani Engkau sediakan untuk kami. Dan atas ucapan syukur ini pada pagi ini kami datang membawa persembahan seperti yang telah Engkau perintahkan kepada anak-anak-Mu, supaya kami tidak datang ke hadapan-Mu dengan tangan kosong, tetapi dengan ucapan syukur dengan membawa persembahan. Kiranya ya Bapa, persembahan ini dapat Engkau terima, bahkan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi dan untuk pelayanan. Dan kami berdoa untuk mereka anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan, baik itu adalah hasil pekerjaan karena berkat-Mu melalui pekerjaan, dan juga adalah pemberian dari orang tua mereka. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua mereka supaya mereka keluar masuk dalam keadaan baik dan dalam keadaan selamat. Yang paling penting, semua orang tua mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, Engkau juga mengajarkan kami untuk melayani Engkau, supaya kami mempersembahkan diri sebagai korban hidup yang melayani Engkau. Engkau juga menolong supaya gereja dapat mengelola keuangan ini dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu semata-mata. Demikianlah ya Bapa, doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju ke kelas sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan akan mengingatkan kita, yang akan dikhotbahkan oleh Saudara Zakaria Suhartono, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Untuk yang leluasa dapat berlutut di tempatnya masing-masing. Dan sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita, supaya dosa dihapus dengan darah Yesus dan tidak menghalangi komunikasi kita dengan Allah kita yang kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang kudus, kami datang kepada Engkau pada hari-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau telah mengasihi kami melalui Tuhan Yesus Putra-Mu. Kasih yang paling besar, pengorbanan yang paling besar, di mana Tuhan Yesus rela meninggalkan kemuliaannya sebagai Putra-Mu, menjelma menjadi manusia, untuk mewakili kami, menjadi juru selamat kami dengan cara menjalankan seluruh perintah-Mu. Bahkan Tuhan Yesus rela disalib, disakiti, dihina di atas
Bukit Kalvari. Karena hanya dengan darah Tuhan Yesus, semua dosa manusia sejak Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir bisa dihapus dengan darah Yesus, tidak ada cara lain. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk rencana baik-Mu yang sudah Engkau rencanakan sebelum Engkau menciptakan alam semesta, di mana Yesus akan menjadi juru selamat manusia. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah selesai melaksanakan tugas karya keselamatan, sehingga kami manusia yang berdosa bisa diselamatkan dengan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan, yaitu Ia sudah hidup sesuai dengan firman-Mu, Ia sudah mati untuk dosa-dosa kami, Ia sudah dibangkitkan pada hari ketiga setelah Ia dikubur. Dan kami mengucap syukur sekarang Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga berada di sebelah kanan-Mu ya Bapa, menyediakan tempat untuk kami orang yang percaya, bahkan juga berdoa untuk kami orang yang masih di muka bumi ini. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini, untuk semua pelayanan yang gereja-Mu ini lakukan dalam masa pandemi COVID-19, pelayanan secara tatap muka dan juga pelayanan melalui media massa virtual. Kiranya semua bisa untuk memuliakan nama-Mu, membawa orang-orang yang belum percaya Yesus bisa percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang sudah berkebaktian pada hari ini. Engkau menolong mereka, baik yang masih kecil, yang belum sekolah, yang sudah sekolah di tingkat PGTK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan yang sudah bekerja, dan ibu rumah tangga, dan mereka yang berusia senja, yang saat ini juga berkebaktian di kelas, dan juga anak-anak yang sedang bersekolah minggu di kelas. Kiranya ya Bapa, dengan kebaktian ini, pertemuan ini, persekutuan ini, iman kami bisa dikuatkan. Engkau juga ya Bapa menolong agar kami bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di mana di keluarga kami. Jikalau ada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya kami tiap hari mendoakan mereka dan mencari kesempatan terus untuk bersaksi kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Kiranya jangan ada satupun anggota keluarga kami yang binasa, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu. Kami serahkan mereka dalam pergumulan kehidupan mereka, yang mengalami masalah ekonomi, yang mengalami masalah famili, yang mengalami masalah edukasi, dan masalah jasmani, bahkan yang rohaninya mundur. Kiranya Engkau menolong semua kami dalam problem kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kiranya Engkau menolong vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Kiranya bisa mencapai target dan kekebalan dapat tercapai 70% di tingkat masyarakat, sehingga pandemi COVID ini bisa ditangani dengan baik, sehingga gereja-Mu lebih banyak dapat melayani Engkau dalam bentuk tatap muka dengan protokol kesehatan. Ya Bapak, kami juga datang memohon belas kasihan-Mu untuk Kalimantan Barat, Pontianak dan sekitarnya yang sudah dikepung dengan asap yang tebal. Kiranya Engkau mengirimkan hujan-Mu yang lebat agar pembakaran-pembakaran lahan dapat dipadamkan dan air bersih dapat disediakan untuk kami. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan di Jakarta, pemerintahan di daerah, dan kami mengucap syukur untuk pelantikan kepala-kepala daerah yang sudah berlangsung. Kiranya kepala-kepala daerah yang menjabat, mereka dapat dengan jujur melayani rakyat sehingga kesejahteraan secara umum dapat ditingkatkan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan Injil mulai dari Irian sampai ke Aceh. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu tanpa bantuan Roh Kudus kami tidak akan paham akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua
khususnya Saudara Zakaria Suhartono yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai dia untuk memberitakan firman-Mu, bukan hanya menghibur kami, tapi juga menegur kami dan juga menyemangati kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu seperti Tuhan Yesus adanya. Ya Bapa, kami serahkan semua kami ke dalam pimpinan-Mu. Dengarkanlah doa kami, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Zakaria Suhartono. Seperti yang tadi saya katakan, khotbahnya dari Nehemia 13, judulnya adalah Tuhan akan mengingatkan kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari Sabat ini kita kembali lagi bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka kembali Nehemia pasal yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-13. Kita akan belajar hari ini dengan sebuah tema, yaitu Tuhan kan ingatkan kita. Tema ini adalah bagian dari 2 poin saya yang hari ini akan saya bagikan. Tuhan kan ingatkan kita, yaitu poin yang pertama, Tuhan ingatkan kita. Poin yang kedua adalah Tuhan kan ingat kita. Jadi saya gabung menjadi tema hari ini, Tuhan kan ingatkan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan masuk dulu meminta hikmat Tuhan supaya kita bisa dipimpin dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan sumber dari hikmat dari semua manusia. Bahkan hikmat yang Kau berikan kepada para nabi dan para rasul sehingga bisa menulis firman-Mu dengan sempurna. Dan kami bersyukur Bapa di tangan kami Alkitab yang telah sempurna ini bisa kami baca, bisa kami renungkan, dan kami bisa pelajari bersama-sama tiap hari, bahkan setiap minggu di dalam ibadah kami setiap minggunya. Kami sekarang tahu dan selalu ingin memohon bahwa hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga baik saya yang berbicara maupun semua yang di sini yang mendengar, kami akan mendapatkan firman-Mu dan kami bisa mengerti keajaiban firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang tidak berguna ini sehingga Engkau pakai menjadi alat yang baik sehingga firman-Mu bisa dimengerti secara sederhana dan bisa dilakukan melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kata ingat yang ada di dalam kitab Nehemia merupakan satu kata yang merupakan kata kunci, salah satu kata kunci yang ada di kitab ini. Jadi muncul berulang-ulang kata ingat, terutama saat kita melihat pasal 13. 4 kali kata ingat ini muncul di dalam doa Nehemia. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana kata ingat ini saya akan jadikan poin-poin kita sehingga kita bisa belajar firman Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus ingat? Karena sederhananya kita adalah semua pelupa. Ya kan? Kalau kita lupa maka satu-satunya cara adalah diingatkan atau kita membuat pengingat. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah lupa satu detik pun peristiwa di dalam hidup kita. Baik bagaimana kita berdosa di hadapannya maupun bagaimana kita berkenan di hadapannya. Dan kita sadari bahwa kita manusia yang berdosa di dalam hidup ini, dan walaupun kita telah memperoleh keselamatan, kita terus bergumul dalam dosa-dosa kita. Dan yang menjadi permasalahan, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita telah berdosa di hadapannya. Ini yang paling bahaya loh. Kita melakukan aktivitas kita seakan-akan hidup kita baik-baik saja, tidak ada masalah dengan Tuhan. Tapi ternyata
kita berdosa sekali di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan akan ingatkan kita. Poin yang pertama, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya. Nah, kalau kita melihat di sini ada 5 hal yang dilupakan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan harus ingatkan mereka bahwa mereka telah berdosa, bahwa mereka telah tidak berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan bukan hanya melalui firman-Nya ingatkan, tapi melalui hambanya yang di sini ada Nehemia yang akan menegur banyak orang, dari pribadi, dari penguasa, pemuka agama, bahkan rakyat biasa, semua akan kena tegur, dipukul rata. Nehemia tidak memandang orang, dia tidak takut siapapun, dia hanya takut dengan Allah dan dia menegur setiap orang, bahkan menegur saya. Dan saya berharap bisa juga menegur kita semua yang ada di sini. Makanya ada 5 dosa yang dilakukan oleh orang Israel ini yang saya singkat menjadi 5K. Yang mungkin salah satunya atau salah duanya atau semuanya mungkin ada di kita juga. Maka kita pelajari ya. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga di sini dikatakan pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selama-lamanya karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya, tetapi Allah kami mengubah kutuk menjadi berkat. Ketika mereka mendengarkan pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Yang pertama, dosa yang mereka lakukan adalah kosongnya pengetahuan akan firman Tuhan. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat setelah tembok selesai jadi dan bagaimana Nehemia mengadakan pembaharuan besar sehingga mereka mulai membacakan firman Tuhan. Di sini adalah sebenarnya sejarah dari orang Israel yang sedang dibacakan, di mana ada satu bagian yang secara khusus dikatakan bahwa orang Amon dan orang Moab adalah orang-orang keturunan dari Lot. Kalau kita lihat sebenarnya ada saudara dengan orang Israel, karena orang Israel itu masih dari Abraham, sedangkan Lot ini ada keponakan dari Abraham. Jadi Lot itu menghasilkan 2 bangsa besar, yaitu Amon dan Moab, yang selama hidup bersama bangsa Israel selalu menjadi musuh dari Israel. Sehingga yang digarisbawahi di sini, mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Kedua, mengupah Bileam supaya mengutuk bangsa Israel 3 kali, tapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat 3 kali. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang Moab dan orang Amon tidak boleh masuk ke dalam jemaah atau jemaat bangsa Israel. Dan apa yang terjadi ketika itu mereka mendengar itu, mereka memisahkan diri dari semua peranakan. Apa ini peranakan? Peranakan adalah orang yang kawin campur. Orang Israel nikah dengan orang Amon, orang Israel nikah dengan orang Moab. Jadilah mereka di sini katakan segera memisahkan diri. Nah, dari sini kita belajar bahwa karena pengetahuan mereka yang kosong akan firman Tuhan, mereka jadi berdosa loh sama Tuhan. Sehingga waktu dibacakan, didengar dan dimengerti, baru mereka bisa sadar mereka salah, baru mereka berubah. Nah, ini kadang-kadang ada permasalahan kita. Kita tidak tahu karena kosongnya firman Tuhan di pikiran kita. Kita banyak isi firman Tuhan dengan hal-hal lain. Sehingga kita tidak tahu bahwa sebenarnya firman Tuhan menjelaskan aturan hidup kita dengan lengkap loh. Bagaimana kita harus bersikap, berkata, berpikir, melakukan hubungan dengan orang lain. Bahkan saat kita mau berdagang, mau bekerja, sekolah, mengajar, segala aspek dalam hidup kita semua ada di Alkitab.
Tapi yang jadi permasalahan, kita tidak tahu. Sehingga yang kita lakukan justru sesuatu yang bersalah kepada Tuhan, dosa. Seperti mereka. Banyak yang dari mereka tidak sadar bahwa menikahi orang Amon, menikahi orang Moab adalah dosa. Sehingga waktu dibacakan mereka ngerti, oh iya ternyata saya berdosa. Mereka akhirnya memisahkan diri. Nah ini yang pertama, kadang-kadang kita kosong. Kosong sekali pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan cara satu-satunya, nggak ada lain nggak bukan adalah kita harus isi firman Tuhan. Makanya gereja berusaha untuk mengisi loh. Firman Tuhan itu ada di otak kita semua masing-masing. Supaya setiap harinya kita diisi firman Tuhan, kita semakin tahu loh gimana kita harus bersikap, gimana kita harus melakukan segala sesuatunya supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena ada satu dosa, yaitu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang zamannya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, bukan di padang gurun, mereka tidak tahu dosa yang mereka tidak tahu. Maka diterjemahkan dosa yang tidak sengaja. Adakah dosa tidak sengaja? Bukan, dosa yang tidak kita ketahui bahwa itu dosa. Ini yang jadi masalah. Kok kita tahu ya, itu dosa, seharusnya kita nggak lakukan. Tapi permasalahannya kita tidak tahu itu dosa. Selama ini saya pikir, misalnya orang pernah bilang, jangan merokok ya, merokok itu dosa. Lalu dia tanya, oke, tunjukkan di Alkitab mana ada kata jangan merokok bahwa merokok itu dosa. Gak bisa ditunjukkan loh. Secara literal, gak ada kata rokok di situ. Di Alkitab gak ada kata rokok. Tapi kita lihat Alkitab itu harus dimengerti dengan prinsipnya. Karena Alkitab pun tidak menulis ada handphone kan? Tidak menulis menonton. Tapi kalau kita melihat prinsipnya, Alkitab banyak kasih tahu kita. Contohnya, kita tidak boleh merusak tubuh kita. Dengan sengaja loh, kalau kita merokok, kita sengaja merusak tubuh kita karena kita tahu. Coba tanya yang merokok, tahu gak dia merusak tubuhnya? Tahu, tapi mau berhenti? Nggak mau. Berarti artinya sudah sengaja. Kecuali dia nggak tahu selama hidupnya dia merokok, tapi dia nggak tahu itu bisa merusak tubuhnya. Tubuh kita bait Allah. Pas sudah dikasih tahu, nah langsung tobat. Contoh juga jangan menato. Ada di imamat dikatakan kamu nggak boleh nato di Keluaran. Dibilang jangan menato tubuh kamu. Tapi udah ketato. Gimana? Dulu saya nggak tahu ditato nggak boleh. Nggak apa-apa. Saat kita sadar, kita nggak nambah tato satu lagi. Tapi kita tahu udah nggak boleh lagi. Makanya isi pikiran kita dengan firman Tuhan, jangan biarkan kosong. Gereja berusaha kasih banyak video kan? Banyak sekali diposting firman-firman Tuhan setiap hari oleh hamba-hamba Tuhan. Itu untuk dibaca. Kenapa? Karena dibuat secara ringkas. Kadang-kadang kalau kita langsung baca ya, kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita perlu berkali-kali, tapi hamba-hamba Tuhan sudah belajar sehingga memberitahu kita maksudnya sehingga kita bisa mengerti. Ya, hal yang pertama yang harus kita ingat kosong. Kita tidak boleh kosong di sini. Hal yang kedua, kalau kita melihat ayat 4 sampai yang ke-8, 9, kita melihat ya. Tapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar untuk Tobia itu. Sebelumnya orang membawa bilik itu ke korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan perpuluhan dari gandum, anggur, minyak menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus untuk imam. Nah, apa yang terjadi di sini? Dosa yang kedua adalah dosa kompromi. Nah, apa maksudnya kompromi? Kompromi sederhananya, kalau kita melihat di gereja di Tiatira ada gereja yang kompromi. Artinya melonggarkan tuntutan yang sudah sebenarnya ketat supaya bisa mendapatkan sesuatu, keuntungan.
Nah, kalau kita melihat di sini Imam Elyasib, kalau kita lihat di ayat 28, ini bukan imam besar Elyasib, dua orang yang berbeda ya, namanya sama. Nah, Imam Elyasib ini disuruh mengawasi bilik-bilik bait Allah. Contohnya lah seperti di sini diawasi gereja, mengawasi gereja dan semua ruangan-ruangan ini. Nah, tapi yang terjadi apa? Elyasib mempunyai hubungan yang erat dengan Tobia. Kalau kita belajar kitab Nehemia, kita pasti kenal siapa itu Tobia. Tobia adalah satu dari 3 orang, Sanballat, Tobia, Gesem, yang menentang terus loh pembangunan tembok Yerusalem. Dan masalahnya Tobia itu orang Amon. Lihat ya, Tobia sudah orang Amon, jadi musuh dari orang Israel. Tapi Imam Elyasib malah menyediakan bilik besar, kamar yang besar loh. Dan kamar besar itu mending kalau dia misalnya tanah kosong dia bangun kamar. Enggak, ada bait Allah yang punya kamar-kamar, ruangan-ruangan yang biasa ditaruh persembahan, perpuluhan, gandum, anggur, semua persembahan di situ ditaruh di bilik-bilik itu. Tapi imam ini karena dia dekat dengan Tobia, apa yang dilakukan? Dia buat bilik yang besar. Ada kemungkinan bahwa misalnya bilik-bilik kecil nih digabung. Contohnya 3 kelas di sana digabung jadi satu, dijadikan tempat untuk musuh itu tinggal. Dan kita lihat di sini waktu kejadian itu Nehemia tidak ada di tempat. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6. Karena ketika peristiwa itu Nehemia, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32. Nah, ini tahun ke-32 ya, ingat ya. Nehemia waktu pergi ke Yerusalem pertama kali itu tahun ke-20. Jadi dia 12 tahun ya di sini di Yerusalem. Ya sederhananya. Nah, tapi saat itu Nehemia pergi kembali ke raja dan kejadian ini terjadi. Waktu Nehemia pulang, dia kaget sekali loh. Bagaimana Imam Elyasib mengizinkan Tobia musuh kita punya kamar besar loh. Bahkan yang tadinya ruangan untuk dipakai untuk taruh persembahan dipakainya untuk orang ini. Bahkan dikatakan untuk keuntungan Tobia. Mungkin saja segala persembahan itu diberikan kepada Tobia loh. Wah, benar-benar kurang ajar ya imam ini ya. Dan ini adalah contoh orang yang kompromi. Kenapa kompromi? Dia demi keuntungannya atau demi hubungan dengan orang lain, demi apapun juga, dan melonggarkan tuntutan yang sudah ada dari firman Tuhan. Dia berdosa. Dia kompromi dengan imannya. Supaya apa? Supaya dia membawa keuntungan buat Tobia. Coba bisa kita bayangkan ya, musuh loh dibikinin kamar besar loh. Kita sendiri aja secara logika aja nggak bisa bayangin ya. Kenapa bisa gitu ya? Contohnya ada orang yang benci banget sama gereja kita. Sehingga segala kegiatan gereja kita ditentang habis. Tapi saya kasih dia kamar VIP. Saya bangunkan rumah kamar sana. Gimana pandangan orang? Dan masalahnya lagi, dia orang apa? Amon. Dan sudah dikasih tahu Amon tidak boleh ada. Bahkan Tobia ini tinggal di bait Allah loh. Tidak dikatakan berapa lama, tapi sudah cukup lama. Pas waktu Nehemia pergi. Nah, apa yang dilakukan Nehemia? Lalu aku tiba Yerusalem melihat kejahatan yang dibuat Elyasib untuk undangan Tobia. Sebab untuk Tobia ini telah disediakan bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi kesal, kulemparkan semua perabot dan keluar dari bilik itu dan kusuruh kutahirkan bilik itu. Artinya apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia datang, semua barang-barang dilempar loh. Dia enggak pakai cara sopan ya, bilang, Tobia, tolong ya keluar dari tempat ini karena ini enggak boleh. Enggak, dilempar loh semua barang Tobia loh.
untuk kejahatan semacam ini harus ada tindakan disiplin dan harus ada keberanian dari Nehemia loh. Karena nanti kita lihat ya, Nehemia berdoa untuk tindakannya. Kenapa? Karena tindakannya ini tidak semua orang suka loh. Tapi tindakan ini benar. Karena kalau nggak begini, nggak ada efek jerah untuk orang-orang, nggak bisa lihat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang pelajaran kita dari kejadian ini? Kita nggak boleh kompromikan iman kita untuk sesuatu yang lain. Maksudnya apa contohnya? Misalnya contohnya sembahyang kubur. Kadang-kadang orang Kristen dilema dengan sembahyang kubur. Karena dibilang, itu saudara saya loh, saudara baik saya loh. Jadi saya datanglah ke sembahyang kuburnya. Nggak apa-apa, yang penting nongolin muka aja. Tapi kamu bilang, enggak, saya sebenarnya enggak benar-benar sembah. Itu namanya kompromi loh. Kamu udah tahu itu salah, tapi kamu ikut sembahyang kubur. Atau kita berdagang, ya, atau berdagang dan berpartner dengan orang. Dan kita tahu orang itu dia suka melakukan pesugihan atau dalam berdagangnya dia menggunakan media-media iblis atau pakai jimat segala macam. Kamu tahu loh, tapi pikir nggak apa-apalah. Pun saya nggak melakukan itu, dia yang lakukan. Tapi kita tahu, kita mau gabung bisnis kita dengan dia. Itu juga salah, itu kompromi. Atau yang paling mudah, sederhana, yang cowok naksir satu cewek, yang cewek naksir satu cowok. Tapi dia di gereja yang nggak baik, gereja nggak benar, gereja sesat, gereja yang hanya memperlihatkan entertainment, hiburan semata. Tapi demi wanita itu, demi laki-laki itu, saya nggak apa-apa ke gereja itu. Toh sama-sama gereja, kita kompromikan iman kita. Untuk apa? Untuk sebuah hubungan itu. Itulah maksudnya. Aplikasi paling sederhana untuk kita. Kita kompromi. Kita tahu itu salah, tapi kita halalkan, kita longgarkan aturan Tuhan. Makanya kalau dari sini kita dapat pelajaran, enggak boleh kompromi. Yang ketiga, 10 sampai yang ke-14. 10 sampai ke 14a. Lalu kudapati bahwa sumbangan-sumbangan untuk orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing dari lari ke ladangnya. Apa yang terjadi? Gara-gara insiden Tobia itu, orang-orang Lewi, para penyanyi nggak punya makan. Kita tahu orang Lewi, mereka nggak dikasih tanah loh sama Tuhan. Kenapa? Karena untuk benar-benar mempunyai full time, ibaratnya dia pelayanan penuh loh. Mereka nggak punya tanah untuk digarap. Mereka nggak bekerja di ladang untuk menghasilkan makanan. Mereka mendapatkan dari persembahan rakyat. Tapi yang terjadi di sini, persembahan rakyat tidak diberikan. Atau rakyat tidak memberikan. Tapi kemungkinan besar kalau kita lihat konteksnya, ini dimakan sama para penguasa-penguasa. Makanya kalau kita lihat, Nehemia menyesali para penguasa. Katanya, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Kalau kita mendengar pertanyaan Nehemia ini, kita lihat loh, bahwa di pasal 10 yang sudah kita pelajari, ada nama piagam perjanjian. Di mana para penguasa, pemuka agama, orang-orang Lewi, semua janji loh. Apa yang mereka janjikan? Kita sudah pelajari. Tapi kita lihat janji ini berhubungan dengan pertanyaan Nehemia. Coba kita lihat Nehemia 10 ayat yang terakhir. Nehemia 10 ayat yang terakhir, bagian paling terakhir, kalimat paling terakhir. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Mereka janji loh. Kami berjanji
Mereka menandatangani piagam. Kami berjanji kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Tapi kenapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Karena mereka dosa ketiga, korupsi. Mereka korupsi. Atau kolekte dari semua tidak diberikan pada orangnya. Sehingga orang Lewi, para penyanyi nggak punya uang, nggak punya makan, mereka harus ke ladang loh. Mereka nggak punya kemampuan berladang. Tapi mereka mau nggak mau harus lari ke ladang. Kenapa? Lapar. Mereka nggak bisa hidup. Mau nggak mau. Ini karena ulah para penguasa yang korupsi uang Tuhan. Dan kita lihat sebagai hasilnya Nehemia menempatkan para pengawas untuk mengawasi uang, persembahan, dan lain sebagainya yang ada merupakan bukan hanya untuk membangun, memelihara bait Allah, tapi juga memelihara umat atau hamba-hamba dari bait Allah. Dan ini kita belajar sederhana bahwa kita juga nggak boleh korupsi uang Allah loh. Jadi pertanyaannya, apakah saya korupsi uang Allah? Kamu tahu kalau kita baca di kitab Malaki, Tuhan melalui Nabi Malaki kasih tahu kepada orang Israel, kamu telah merampok Allah. Orang Israel bilang, bagaimana kami merampok Allah? Dan Tuhan katakan, dengan perpuluhan, dengan persembahan khusus. Sederhananya, kalau kita tidak memberikan hak Tuhan, kita sudah korupsi dan mencuri uang Tuhan loh. Alkitab sudah ajarkan 10% dari penghasilan kita adalah milik Allah. Bukan milik gereja ya, milik Allah. 10%. Misalnya kamu punya gaji 100 ribu. 10 ribu adalah milik Allah yang enggak boleh kamu pakai. Kamu gaji 1 juta, 100 ribu ada milik Allah. Kamu punya 100 juta, 10 juta ada milik Allah. Makanya sebenarnya ini mengajarkan kita loh, bagaimana Tuhan kasih tanggung jawab loh. Kalau kita dikasih tanggung jawab kecil sama Allah, perkara-perkara kecil, tapi kita tidak berani memberi buat Allah, bagaimana Tuhan berkati kita dengan perkara besar. Kita punya uang cuma 1 juta, selalu bilang Tuhan gak cukup, Tuhan gak cukup. Saya mau kasih perpuluhan mana cukup. Mau gimana Tuhan bisa kasih kamu 10 juta. Nanti ngelihat 1 juta nih pasti berat sekali nih. 100 juta, 10 juta lo berat lo keluarnya. Tapi di sini kita belajar. Yang paling penting adalah jangan mencuri uang Tuhan. Ini uang Tuhan, hak dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah bekerja dan kita sudah sadar saat ini bahwa perpuluhan itu penting untuk kita semua, kasih. Mulailah kasih. Itu milik Tuhan. Dan kalau kita bilang, Tuhan tapi gak cukup, pasti cukup. Kalau kita menghormati Tuhan ya, Tuhan gak akan pernah telantarin kita loh. Pasti cukup. Yang penting kita benar-benar dengan rela kasih buat Tuhan, karena itu milik Tuhan. Dan bagaimana lagi kita korupsi uang Tuhan? Saat uang Tuhan diberikan kepada gereja misalnya, hamba-hamba Tuhannya nggak pakai uang Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gembala kita sering singgung kan, kalau misalnya uang itu dikumpulkan hanya untuk penuhin rekening, tapi tidak pernah dikeluarkan untuk pelayanan. Atau hamba-hamba Tuhannya make uang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau loh, salah pakai. Itu cara yang sama dengan orang-orang ini. Makanya mulai hari ini kita harus berhenti korupsi ya. Itu uang Tuhan, jangan kita ambil. Ada perpuluhan kasih. Mungkin berat untuk kita awalnya, tapi kalau kita semakin setia sama Tuhan, percaya dengan saya punya pengalaman yang
banyak sekali pengalaman tentang perpuluhan ini yang saya tidak bisa jabarkan salah satu, tapi yakinlah Tuhan tidak akan telantarkan kita kok kita serahkan perpuluhan kita buat Tuhan dengan iman. Seberapapun besarnya, seberapapun dikitnya, yang penting kita kasih dengan sukacita. Tuhan pasti balas. Yang keempat, kita di sini lihat ayat 15 sampai ayat ke-22. Saya akan persingkat, maksudnya saya akan rangkum ayat ini. Pada masa itu, kulihat orang Yehuda dan orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Di piagam sebelumnya, waktu mereka berjanji, mereka bilang loh, pada hari Sabat kami tidak akan bekerja, tidak akan berdagang. Kalau ada orang yang berjualan dengan kami tidak akan membelinya. Tapi kita lihat di sini ada orang Tirus jual ikan, mereka beli pada hari Sabat. Apa yang terjadi? Orang-orang ini mengkotori hari Sabat. Tuhan bilang, kamu harus ingat dan kuduskan hari Sabat, bukan dengan mengotorinya. Tapi mereka mengotori. Bahkan dikatakan ayat 17, lalu aku menyesal pemuka-pemuka. Lihat ya, orang-orang yang belajar firman loh. Malah mereka dikatakan, kejahatan apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak melanggar kekudusan hari Sabat? Kenapa kamu kotori hari Sabat? Ini kejahatan loh. Kadang-kadang kita merasa tuh kalau kita tidak kuduskan hari Sabat itu biasa aja ya. Gak datang ke gereja, biasalah. Kadang-kadang orang gak datang ke gereja, hal biasa. Tapi ingat, itu adalah hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena hari Sabat itu ada perjanjian loh, tanda untuk orang Israel loh. Bagaimana Tuhan telah menolong mereka. Dan kita lihat, sudah dikasih tahu ya. Lalu Nehemia di ayat 19 katakan, kalau remang-remang di pintu Yerusalem, gerbang Yerusalem menjelang Sabat, kusuruh tutup. Jadi Nehemia kasih tindak, karena melihat, wah rakyatnya pada berjualan, berdagang nih pada hari Sabat nih, ditutup aja lah gerbangnya. Ya kan? Selesai gak masalahnya? Kita lihat. Tetapi ayat 20, orang-orang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu di luar tembok 1-2 kali dan bermalam di situ. Lalu aku peringatkan mereka, mengapa kamu bermalam di tembok? Di depan tembok. Kalau kamu berbuat sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Wah, lihat loh, Nehemia ya, berani ya. Berani lagi ya, tangan nih. Ini yang dilakukan Nehemia loh, dia sangat berani. Dia pejabat yang berani. Lihat ya, apa yang dilakukan? Orang-orang ini masih tetap ngeyel loh. Ada sebagian mereka masih tetap ngeyel, udah dikasih tau jangan, tapi masih dengan berbagai cara untuk mengotori hari Sabat. Sederhananya, hari Sabat ada hari yang Tuhan khususkan untuk kita, untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Jadi jangan pernah kita kotori. Dengan apa? Firman Tuhan katakan, jangan bekerja pada hari Sabat. Jangan berjualan pada hari Sabat. Terus ada yang bertanya, saya bekerja gimana ya? Kalau nggak saya kerja, saya nggak dapat uang. Saya nggak bisa kasih makan anak saya. Dan sekali lagi sudah banyak kejadian. Kalau kita berdoa sama Tuhan, minta pekerjaan sama Tuhan. Tuhan, saya mau memuliakanmu, saya ingin bekerja, tapi saya saat ini bekerja nih, hari Sabat saya harus kerja. Saya minta sama engkau, supaya saya punya pekerjaan yang dimana hari Sabat, saya tidak perlu kerja. Tuhan pasti kasih. Percaya sama saya. Karena niat kita loh. Ini motivasinya itu, bukan yang lain. Motivasinya kita mau menghormati Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan akan kasih. Karena sudah banyak kesaksian ini juga yang saya dengar. Dikasih bahkan lebih baik. Yang penting kita memuliakan Tuhan.
Lalu yang berdagang, apakah saya harus tutup toko? Toko tuh paling ramai pada hari Minggu. Jualan saya paling laku pada hari Minggu. Terus ada yang benar tutup loh. Tapi dia pesannya apa? Online. Ya kan? Oke, boleh via online. Pesan online. Ini sama seperti orang-orang ini. Udah dikasih tau jangan dagang, malah ngeyel. Pakai HP. Saya nggak jualan, nggak buka toko, tapi pakai HP kita jualan. Sama aja. Lalu gimana lah caranya? Kita bilang sama customer kita, hari Minggu tidak menerima orderan. Nah, sederhana. Kalau kita udah serahkan sama Tuhan dengan ini ya, kita hormati Tuhan benar-benar ya, Tuhan pasti berkati loh. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Pasti berkati. Nah, karena kita menghormati hari Sabat. Kalau kita menghormati sesuatu ya, yang orang penguasa suka, contohnya Jokowi suka banget dengan sesuatu misalnya apa gitu. Terus kita sangat menghormati, menyanjung-nyanjung hal itu. Penguasa itu Jokowi bisa akan suka dengan kita loh. Apalagi Tuhan. Kalau kita tahu, nih Tuhan saya akan menghormati hari Sabat. Lakukan itu dan Tuhan pasti berkati. Makanya hari Sabat jangan pernah tidak gereja. Kecuali kita sakit benar-benar parah tidak bisa bangun. Tapi kita bersyukur loh sama Tuhan. Kita yang sakit parah, yang penting masih bisa melek, kita bisa nonton di YouTube gereja, kita bisa beribadah di baring loh. Ini berkat yang Tuhan kasih buat kita saat ini. Tapi kalau kita bisa bangun ke gereja, datang ke gereja. Supaya apa? Kita hormati hari Sabat. Jangan pernah absen ke gereja sekalipun. Oke? Yang terakhir, pada masa itu di ayat 23 sampai ayat yang ke-28, pada masa itu kulihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod dan bahasa lain, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Lihat ya, tadi yang diomelin pertama imam Eliasib, kedua penguasa-penguasa, ketiga pemuka-pemuka. Di sini siapa? Rakyat-rakyat yang menikah dengan orang Asdod, dengan Amon, dengan Moab, dengan perempuan-perempuannya. Sehingga anak mereka nggak bisa bahasa Yahudi, atau mereka sudah terbiasa dengan bahasa itu, mereka pun kehilangan jati diri mereka. Tahu dulu kalau kita melihat di Bilangan, waktu Bileam disuruh mengutuk bangsa Israel, nggak berhasil loh, malah memberkati. Tapi bagaimana bangsa Israel bisa hancur? Orang Moab disuruh mengirimkan wanita-wanita cantik loh ke orang Israel, sehingga orang Israel berdosa. Habis sudah. Sama. Mereka juga kawin campur. Ini yang kelima. Mereka kawin campur. Orang Yahudi sama orang Amon, sama orang Moab dan Asdod. Dan apa yang dilakukan Nehemia? Ini yang paling kalau kita lihat ya, baca. Ayat 25. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka. Wah, dikutuki loh sama Nehemia. Berapa dari antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Wah, lihat ya, Nehemia ya, berani ya, udah berani ngancam. Nah, sekarang mukulin orang, cabut rambutnya, karena dia pejabat. Bukan berarti pejabat bisa melakukan seenaknya, karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu apa yang Tuhan mau. Ini adalah efek jera yang harus diberikan. Pemimpin seperti ini memang jarang ada. Tapi pemimpin yang seberani ini perlu ada. Karena banyak hal dengan cara biasa tidak bisa. Dan Tuhan telah mengutus Nehemia, seorang yang luar biasa loh. Dia sangat luar biasa, taat dengan Tuhan. Tapi dosa
yang seperti ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena Nehemia pun bilang, Salomo jatuh dalam dosa seperti ini. Salomo jatuh dalam dosa seperti ini. Tapi kita lihat, kawin campur itu pun jadi kadang-kadang masalah di antara kita. Prinsipnya apa? Bukan berarti kita nggak boleh nikah dengan suku-suku tertentu ya. Bukan di situ prinsipnya. Prinsipnya mereka 3 kaum ini adalah penyembah berhala. Ya. Karena orang Moab kalau percaya Tuhan Yesus boleh. Contohnya siapa? Lut. Orang Moab. Tapi mereka, Lut, bisa Tuhan pakai loh. Yang jadi masalah mereka penyembah berhala dan tidak percaya. Jadi untuk kita semua yang di sini, khususnya yang belum nikah, jangan cari pasangan yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi kita harus cari yang percaya. Yang percaya aja masih susah loh. Sama-sama seiman aja ya, susah loh, masih kadang bentrok sana sini loh. Apalagi sudah yang satu tidak percaya, yang satu percaya, bagaimana bisa satu? Pasti hancur keluarganya. Oke? Nah, dan poin yang kedua yang sangat sederhana, Tuhan ingat kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat 14, kita lihat ayat 22, ayat 29, ayat 31 ada kata ingatlah, ingatlah, ingatlah. Dan 3 kali Nehemia berdoa, ingatlah kepadaku untuk pekerjaan baktiku, untuk apa yang telah kulakukan. Dan Nehemia juga bilang, ingatlah aku dan sayangilah aku. Dan yang terakhir katakan, ingatlah aku demi kesejahteraanku. 3 kali Nehemia berdoa untuk dirinya sendiri. Dan 1 kali, ingatlah bagaimana mereka. Tuhan tidak pernah lupa loh. Nehemia di sini bukan bilang, Tuhan ingat dong. Bukan. Tuhan selalu ingat. Tuhan kasih tahu kepada kita di sini bahwa Tuhan ingat setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan lupa sama kita. Apapun itu Tuhan ingat. Baik perbuatan baik kita atau perbuatan dosa kita. Dan semua ini akan diingat Tuhan. Karena Tuhan punya kitab-kitab. Yang kalau kita belajar kitab Wahyu, kita tahu Tuhan punya kitab, segala pikiran kita di dunia, segala perkataan kita di dunia, segala perbuatan kita di dunia akan dicatat dan akan kita diadili sesuai dengan perbuatan kita loh. Tuhan ada rekodnya. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, Tuhan ada loh catatannya. Per detik, mungkin per milidetik. Dan ini kita akan dihakimi dengan ini. Tapi jika kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan bukan melupakan dosa kita, tapi membuang jauh dosa kita sejauh dari timur ke barat. Bukan berarti Tuhan lupa loh, tapi Tuhan tidak ingat lagi. Kenapa? Karena semua dosa kita dihapus oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau Tuhan ingat, saat kita naik ke surga, Tuhan akan ingat. Kalau tidak, Tuhan bilang, siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu. Makanya dari sini kita belajar bahwa Tuhan mengingat Nehemia. Kenapa? Nehemia jadi orang yang paling antagonis di tempat ini jadinya. Ya kan? Udah marahin, pukulin, jambak rambut orang sampai copot. Dan dia pasti banyak musuh loh. Orang banyak yang gak suka sama dia. Tapi dia tetap lakukan kebenaran karena dia Tuhan pakai. Makanya dia berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan lihat pekerjaan aku. Bukan berarti dia sombongkan diri. Dia kasih tahu bahwa Tuhan ini karena aku lakukan demi Engkau. Hari ini kita belajar 5 dosa yang dilakukan, yang dilupakan sama orang. Padahal mereka sudah janji loh di pasal 10. Pertama, mereka mengosongkan. Mereka kosong akan firman Tuhan. Kedua, mereka kompromi.
Ketiga, mereka korupsi. Keempat, mereka keempat adalah mereka mengotori hari Sabat. Kelima, mereka kawin campur. Dan kita ingat bahwa Tuhan akan ingat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan kepada kami semua. Kami memohon pertolongan-Mu sehingga firman yang kami telah pelajari bisa menegur kami, menghibur kami, menguatkan kami, sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dan tolong untuk mereka yang di sini belum percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihan, sehingga hari ini mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri kebaktian kita dengan berdiri. Kita akan memuji Tuhan 180. Padaku ada sahabat, 180. Padaku ada sahabat, kasihnya mengagumkan, mengikat jantungku erat dekat kepada Tuhan. Kasihnya yang murni itu tak mungkin diputuskan. Dia jadi sahabatku, sumbernya bahagia. Padaku ada sahabat, matinya mengagumkan, karena kasihnya yang besar, tebuhnya dikorbankan. Tak seorang pun padaku yang patut ku banggakan. Jantung pikiran hidupku padanya ku serahkan. Padaku ada sahabat, kuasanya mengagumkan. Dipegang tanganku erat sepanjang jalan hidupku. Bersama Dia selamanya, betapa indah nian. Kelak di sorga yang mulia, ku dapat perhentian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, dan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk kehadiran Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kebaktian umum kami yang segera akan usai pada hari-Mu yang kudus ini. Ya Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing setelah kebaktian ini. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami. Ya Bapa, ingatlah akan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan Yesus selalu mengingat kami, bahkan mengingatkan kami akan segala perbuatan ajaib-Mu yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu.
Ya Bapa, tolonglah kami ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, ke dalam tugas kami masing-masing, kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Sebagai anak kecil, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan-Mu, kiranya kami dapat selalu melakukan kehendak-Mu. Semua kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, kami mau kiranya Engkau menolong kami, agar kami dapat menggunakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kami, yaitu talenta-talenta untuk melayani Engkau. Bahkan ya Bapa, ketika kami melakukan pelayanan kehidupan, kasih Engkau ya Bapa selalu menguatkan, mendorong menjadi motor kehidupan kami. Dan kami juga mau ya Bapa setiap saat bukan hanya bersekutu dengan orang-orang yang percaya, tetapi juga bersekutu dengan Engkau dan Putra-Mu melalui Allah Roh Kudus di dalam firman-Mu, kebenaran-Mu yang abadi. Karena kami tahu dunia ini sementara, tetapi Tuhan Yesus akan segera datang kedua kali untuk menyambut kami pulang ke rumah-Mu. Ya Bapa, kami percaya akan janji-Mu untuk menjaga kami, supaya kami jangan tersandung, tetapi kami akan diberi tubuh yang mulia ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya Bapa, tolonglah kami hidup hari lepas hari hanya untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah saja Allah Bapa kami yang dapat kami selalu tinggikan, muliakan, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia